Recording in progress. Oke, selamat malam teman-teman semua yang hari ini sudah pada entry di banyak tempat ya. Kita eh, review IHSG dulu ya. Sebentar. Cakep. IHSG-nya cakep nih. Tak kira tadi pagi tuh tak lihat, aduh kenapa harus ada gap lagi? Kenapa harus bayar utang lagi? Terus tak zoom gini, oh alhamdulillah dia sudah bikin ekor tuh. Udah nggak pakai utang-utang segala ini. Kan enak gitu loh jadinya kalau mau naik. Nah kan, nggak ada utang, jadi kita nggak perlu merasa membayar hutang di bawah lagi. Cocok nih, besok tinggal mungkin karena udah keluar dari area base apa base on Suprot. supportnya ya, dia udah gajian kan dari supportnya nih. Mungkin besok akan merah mentok-mentok ya. Semoga bertahan di sini. Di 7.130. Jualan padi dulu, Kak. Padi itu aku sih bilang ya, memang di situ kan tahun ini sih awal tahun ini sarangnya para scalper kan di situ di padi, padi sama BNBR keras banget tuh main di situ. Makanya kalau aku bilang kemarin, kalau sampai nyentuh 132 udahlah buang dulu setengah. Kalian udah cuan dulu setengah. Kalau buat lumayan lah. Tapi sisanya kalau dia turun lagi kan ambil lagi ke bawah. Masalahnya waktu aku bilang gitu aku nggak bisa buka Miraiku. Aduh, udahlah aku pasrah mau sampai ke berapa juga. Iya, tadi pasang sel 128 sama 127 itu nggak kejual pas sesi Gak 2. apa-apa. Udah Wah, kuobral tuh 127. oh target ini di 7.300 ya, MA20-nya ya. Main lah, main. Main. Eh, Cuma kan gini, aku ngelihat eh, sempat tadi pagi itu ada beberapa kekisruhan di beberapa grup besar ya. Ya, tapi biarlah mereka-mereka influencer gede yang bertarung satu sama lain. Eh, Katanya sih gara-gara eh, ada satu kelompok bandar yang eh, nyolong metode bid overnya Hengki Adinata, sehingga Adinatanya marah. Pokoknya, kemudian kalau kalau punya market sendiri nggak usah ngasih market orang lain. Pokoknya kan dia kan bikin apalagi menggunakan cara-cara yang sudah saya ajarkan kepada orang-orang saya. Terus intinya ngacak-ngacik bid over di emiten-emiten tertentu yang dibandarin sama market maker itu. Tapi gila dia. Tapi aku salut sih sama Hengki Adinata. Uangnya gede juga, nyalinya juga keras dia. Itu loh maksud saya jadi market maker itu yang, ayo fight yuk di market. Mau ngerusak marketku ya marketmu tak rusak ganti. Bisa dibilang seperti itu. Nah, hari ini kita belajar apa aku lupa tadi. Hari ini kita belajar eh, Bollinger Band, Parabolic Sharp, dan Super Trend ya. Kemarin yang sudah sempat pernah dibahas. Tapi semoga 1,5 jam ini sampai jam 10 cukup dan tidak ada kendala dalam saya menerangkan. Jadi saya mau menghapus Ichimoku dulu biar enggak mengganggu. Ichimokunya tak hapus dulu. Ah, kembali lagi ke materi seperti kemarin ya, bahwasanya saya saya kulik sedikit eh, apa sih kenapa kemarin saya mengajarkan atau saya membedah metode saya dalam melakukan entry menggunakan setup eh, apa double bottom yang pertama. Lalu kenapa saya suka entry-nya tuh ketika price close if under all MA dan
Price close is up, di atas lower BB ya, dengan potensi dia ada penyempitan atau sedikit peremasan bahasanya, peremasan atau BB. Nah, saya jelaskan dulu untuk mengisi recordnya ini ya. Yang pertama, saya mau menjelaskan apa itu Bollinger Band ya. Kita buang dulu super trennya sama para Bolixar. Nah, ada yang sudah paham soal Bollinger Band? Teman-teman, saya menggunakan chartnya HSG dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kan juga boleh sebagai contoh. Ada yang paham, Zulfa, Bollinger Band itu aslinya untuk apa? Belum. Belum ya, belum sama sekali ya. Jadi saya jelaskan di Kan video aku ini kan kan. tim menyesatkan. Nah, nggak apa-apa, harus belajar bareng-bareng. Jadi ini apa yang saya, bukan saya tampik ya, apa yang saya serap dulu dari orang-orang di sekitar saya mengajarkan metode Bollinger Band, konsonan penting selain MA ya dalam menentukan entry point. Nah, saya jelaskan secara garis besar dulu ya. Bollinger Band itu adalah indikator teknikal yang dibuat oleh John Bollinger, ya. Sesuai namanya ya, John Bollinger. Bukan John Lennon, bukan John Wick, bukan John Travolta ya, bukan artis. Ini oleh John Bollinger. Fungsinya sih untuk apa ya? Yang pertama fungsinya itu untuk mengukur volatilitas. Kenapa dibilang mengukur volatilitas? Ayo, karena Karena semakin semakin apa? karena semakin lebar mulut BB-nya maka range harganya juga semakin lebar. Kan, salah. Tapi pemahamannya salah. Jadi gini, mengukur volatilitas itu adalah ketika mulut BB itu melebar. Sedikit gambarkan, saya sedikit contohkan dengan gambar ya. Misal, ketika ini upper BB-nya dia melebar, ya, dan lower BB-nya ini melebar, lah, pasti. Ya, misal inilah ya Bapak. Ketika upper BB melebar dan lower BB melebar itu tandanya di saham ini sedang terjadi transaksi dengan volatilitas yang sangat besar. Ya, walaupun upper BB-nya tidak walaupun upper BB-nya itu eh, apa belum terlalu di break oleh candle seperti ini ya, belum terlalu di break oleh candle itu biasanya volatilitas belinya ketika harganya sudah mulai melebar, jadi diangkat nih harganya, dia disundul sama candle, dum dum dum, biasanya dia akan dibarengi dengan penjualan yang cukup besar. Jadi transaksi volatilitas antara antara demand dan supply, ya demand. Kalau kalau upper BB membuka itu kan menandakan adanya demand yang besar, dan bila lower BB membuka itu artinya ada supply yang sangat besar. Jadi seperti mulut buaya membuka gitu toh. Nah, itu adalah untuk mengukur volatilitas. Biasanya mulut BB terbuka itu ketika salah satu sisi itu terjadi break atau breakout dari posisi resisten ataupun supportnya. Misal ketika penjualan itu besar, maka mulut BB-nya itu akan membesar juga seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Lower BB-nya diberikan membuka tuh. Nah, tapi saat posisi downtrend, biasanya yang membuka itu hanya lower BB karena distribusinya besar. Tapi upper BB-nya itu mengecil, ikut turun ke bawah. Itu menandakan dia tidak ada tekanan beli. Yang ada hanya tekanan jual. Jadi volatilitas yang terbaca itu hanya penjualan saja. Ya, beda saat market itu sedang bullish. Ya. Saham apa yang volatilitas banget ya? Tadi sevolatilitas itu enggak sih? Ini. Nih, contoh nih sebelah sini ya. Nih, sama halnya seperti ini ya. Volatilitas itu membaca ketika harga itu
eh, harga price action dalam bentuk candle itu breakout dari upper BB-nya, BB-nya pun upper BB-nya juga ikut naik. Tapi lower BB-nya juga ikut menjauh ke bawah. Itu tandanya di sini transaksi supply and demand-nya sangat besar. Makanya itu terrecord dalam bentuk Bollinger Band. Nah, ketika dia satu garis di sini ya, kalau narik garis vertikal tuh apa yo? Gak ada ya, ini vertikal line ini. Nih, di sini deh. Nah, di saat BB sudah berada di luar area, sorry, ketika price action sudah berada di luar BB, lalu dia dikoreksi, berarti kan ketika dia koreksi kan ada buangan tuh, aman, lebih banyak buangan daripada beli ya. BB-nya mau BB demand-nya mulai menurun karena harganya sudah terlalu tinggi. Market melihat tuh, maka upper BB-nya mulai menurun dan tekanan jualnya itu perlahan mulai menghilang. Nah, ketika tekanan jual menghilang, dia baru mulai mengarah ke atas dan menyempit ya. Jadi volatilitasnya dari sini ke sini itu. Ini kan volatilitas buyingnya kecil dan buangannya juga kecil. Dia kan nggak sampai ARB berkali-kali kan. Nah, jadi ketika penjualannya semakin kecil, dia kan mulai menyempit dan mengarah ke atas. Gitu loh. Jadi untuk mengukur volatilitas itu sudah kelihatan. Oh, lower BB-nya sudah mulai naik nih. Berarti eh, harga dikoreksi, tapi tekanan jualnya sudah mulai mereda, semakin mengecil. Ya, itu cara membacanya. Cara untuk mengukur volatilitas. Ya. Nah, terus yang kedua, fungsinya adalah untuk melihat area overbought dan oversold. Sama halnya ketika eh, dulu yang pernah saya ajarkan, secara basic teknikal, eh, candle yang berada di atas upper BB itu disebut dengan red horse atau si penunggang kuda. Ya, jadi bahasanya seperti itu. Jadi kalau kamu menunggang kuda kan biasa kakinya naik lalu turun lah. Sama halnya ketika dia sudah melakukan red horse dan jauh dari MA-nya, BB dan juga Bollinger Band-nya sudah di break, dia pasti akan didepak kembali ke dalam MA 20 atau mid BB. Nah, seperti inilah yang terjadi. Nah, biasanya ketika harga baru break dari Bollinger Band uppernya, dia itu akan lari agak kencang, mungkin 2 sampai 3 kali, baru dia akan koreksi ke dalam. Nah, inilah skema ini disebut dengan right horse atau si penunggang kuda namanya kalau di dalam bahasa teknikal. Nah, ketika BB mulai menekuk upper BB itu tandanya dia sudah mulai overbought. Jadi eh, pembeliannya sudah mulai mereda gitu loh. Dia sudah terlalu tinggi. Jarak kenaikannya dari pertama kali dia didobrak di sini kan, dia pertama kali di breakout lalu naik breakout 4 kali lalu dia dibawa turun dulu. Nah, sama halnya ketika penjualan itu sudah mereda dan sudah terjadi oversold ya, maka ketika supply-nya sudah didinginkan atau sudah dikurangi dari biasanya, maka dia akan mulai mengarah ke atas. Jadi pembalikan arah dari lower BB itu juga bisa menjadi tanda bahwa dia sudah mulai oversold. Kalau itu lower BB ya. Jadi pembacanya itu seperti itu. Ya, ketika upper BB mulai menyempit, mulai menurun, oh berarti demand belinya mulai mulai turun nih, udah mulai berkurang karena mereka pun juga pada tahu yang di bawah yang mulai akumulasi dari sini ke sini itu dia sudah ngebawa lari ke sini. Jadi dia diturunkan dulu, istirahat sejenak, baru dia diangkat lagi. Nah, sama halnya, eh, Bollinger Band itu bisa digunakan untuk mendeteksi Bollinger Band itu bisa digunakan untuk mendeteksi breakout ya. Breakout itu apa? Ya ini, ketika dia sudah price close sudah lebih daripada upper BB biasanya itu
Dia digunakan untuk tanda bahwa dia sudah break, break dari resisten. Atau ketika harga koreksi sudah berada di low, lower BB sudah di break seperti ini di sini kan, ini nih, nah maka dia akan break ke bawah juga, gitu loh. Lower BB-nya sudah di break, maka dia akan koreksi lebih dalam lagi. Nah, terus yang keempat, dia juga bisa digunakan untuk membaca momentum market. Ya. Momentum marketnya apa? Ayo, membaca momentum marketnya apa? Bisa untuk entry, bisa untuk exit. Ya, sama halnya ketika terjadi penyempitan seperti ini ya. Di area ini deh. Nih, ini kan namanya apa Julfa? Yang mana? Ini yang aku kotakin ungu, namanya apa? Itu Nah, reversal ya? kok reversal toh? Mantul. Kok mantul toh? Cross. Baru tak jelasin tadi pertama kali loh. Aku nggak tahu. Astagfirullah. Ini namanya peremasan Julfa. Oh, astagfirullahaladzim. Ketika semua MA berkumpul dan terjadi breakout, ini namanya peremasan. Ya Iya, Allah, iya, iya, iya. squeeze. Ini tuh squeeze. Nggih, Doro. Baru aja aku bilang loh tadi udah pada lupa nih piye. Ini tuh area momentum squeeze. Iya, Ya. iya. Oh. Nah, kenapa aku tadi bilang ini adalah untuk membaca momentum, untuk membaca momentum breakout. Ya, candle hijau ini adalah dia sudah break dan squeeze-nya ini jalan gitu loh. MA-nya sudah mulai memotong-motong, MA5, MA10 sudah memotong MA20. Sudah ada pergerakan perubahan dengan ditambahi volume-volume yang cukup bagus. Coba di sini tak aktifin MACD-nya. Sama kan di sini juga ada pemotongan kan? Nah, tuh sama tuh. Terus itu diiringi volume yang lonjakan volume. Dicude. Betul, gitu loh. Ya, jadi eh, biasakanlah menggunakan indikator-indikator. Kalau kamu memang eh, kurang yakin, tambahin indikator yang lain. Ya, boleh kamu nambahin apa yang masih yang sudah kamu bisa RSI atau ADX plus, ya ADX plus X, ADX min, boleh. Terus ATR juga boleh tambah-tambahin. Cuma kadang ketika ada sesuatu yang kurang berkenan atau ini belum masuk nih indikatornya, tapi dengan 3 indikator saja sudah cukup. Oke lah, aku jalan nggak masalah gitu. Jadi nggak aslinya nggak perlu banyak-banyak indikator. Ya, kita belajar yang konsonan-konsonan dulu, yang vokal-vokal dulu A, I, U, E, O-nya. Ya, pakai 5 konsonan vokal indikator yang paling berguna. Ya, sama halnya kenapa dia bisa membaca momentum market ya seperti ini. Ketika sideways panjang terjadi, ya, tapi kok belum ada momentum break. Nah, disinilah ketika momentum break terjadi, masuk. Dia sudah berada di upper BB-nya nih, upper BB-nya ditembus sama dia. Nah, ini bisa buat momentum nih. Jadi sebelum close kamu ngambil pun nggak masalah gitu loh. Kalau kamu sudah peka membaca charting dan bid overnya, kamu tahu di situ. Nah, sama untuk membaca momentum dan untuk membantu entry dan exit. Biasanya rata-rata kalau dalam bentuk candle nah, itu setelah dia break upper itu dia bisa jalan di luar upper BB itu sebanyak 2 sampai 3 kali. Entah itu arah, entah itu naik berapa persen. Yang penting dia masih berada di atas BB itu, dia masih momentum bagus dan tidak ada koreksi. Nah, tak hilangin semua dulu, Padi. Nah, terus yang kedua komponen Bollinger Band. Ya, teman-teman sudah pada fase, saya kira ya. Ya kira sudah pada fase. Komponen Bollinger Band itu apa saja? Yang pertama, itu ada middle band. Atau biasanya disebut dengan MA20, moving average 20 itu sama. Nih yang ungu nih. Nih bibirnya tak setting dulu biar kalian nih.
yang upper sama lower ya. Nih. Nah, ini kan EMA 20 nih. Ini EMA 20 nih. Tak gambarin. Nah, kalau nggak percaya. Tuh, sama kan? Nah, tuh. Nih tak matiin. Tuh, sama toh? Sama. Jadi limit BB itu sama dengan MA 20 nih, hijau biru tuh. Tik, 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 tik. Ya, itu sama. Mid BB itu berfungsi untuk apa? Ayo. Sebagai patokan untuk kalau under BB, under mid BB berarti time to entry. Kalau di atas berarti time to sell gitu. Kalau di atas BB 20, Iya, time to sell untuk salah. Itu salah. Jadi gini, di dalam rumus kita balik lagi sedikit tarik ke belakang ya. Kita tarik ke belakang. Kan saya tadi bilang, barusan saya jelaskan. Rumus teknikal, saya nyalain lagi deh. Ya, saat BB ditembus dan dia melakukan red horse, ya red horse ya. Ketika dia didepak kembali ke dalam Bollinger Band, maka tujuannya adalah middle BB, ya tujuannya adalah middle BB. Sama halnya ketika nih, ketika dia terjadi koreksi berada di luar BB, maka ketika dia di break lalu dia kembali didepak ke dalam BB, maka tujuannya adalah middle BB lagi. Sama toh? Mau dia dari upper terus dia ditembus dia ke dalam BB kembali ke mid BB. Jadi ya, jadi saya tekankan secara harfiah middle BB itu adalah digunakan atau berfungsi sebagai pusat harga. Mid BB itu berfungsi sebagai pusat harga. Ya. Jadi mau harga dikerek kemanapun, ketika mid BB masih berada di area konsonan tertentu, dia akan ditendang balik ke dalam harga tersebut. Mau itu kemanapun, mau dia up, mau dia koreksi, pasti dia akan ditendang ke dalam mid BB lagi. Itu adalah rumus atau teknik dasar dari Red Horse. Ya. Jadi ketika dia ngebreak lower BB, ketika dia nanti sudah hijau, maka dia akan langsung wajib kembali ke dalam mid BB. Itu adalah teknik-teknik para scalper ya, scalper sorry, teknik-teknik para scalper yang menggunakan dimensi Red Horse. Itu banyak banget yang begitu. Nah, makanya ketika mid BB berfungsi sebagai pusat harga, maka dia dinamakan sebagai pusat equilibrium, ya, sebagai pusat harga yang dimana dia akan dijaga di area sekitar itu terus. Jadi yang perlu kamu perhatikan itu adalah mid BB-nya. Setiap kamu melihat fungsi teknikal, yang wajib kamu pandangi itu adalah mid BB atau MA 20. Nah, ketika dia menjadi pusat harga, maka dia disebut apa? Support dan resisten yang sangat dinamis. Oke? Ketika dia sudah di break, dia menjauh dari MA 20. Ketika dia ditendang, maka dia akan kembali ke mid BB kok. Ketika dia rejection dan dia up lagi, dia pasti meninggalkan mid BB lalu nggak lama kemudian dia akan menuruni mid BB lagi. Ketika mid BB cembol, lalu dia akan kembali ke mid BB lagi. Itu namanya support dinamis, ya. Ditendang balik lagi ke dalam, tendang lagi balik lagi ke dalam, dia dijebol koreksi dalam, ya kan? Dia koreksi dalam, dia kembali lagi ke dalam, dia naik sedikit sampai upper BB nggak masuk, dia tendang balik, kembali lagi ke mid BB. Jadi kenapa dia itu disebut pusat area equilibrium ya seperti itu. Jadi mid BB itu adalah pusat, ya, support dan resisten dinamis di dalam semua market itu seperti itu. Cukup jelas mid BB-nya? jadi
Barometer mid BB itu jadi barometer melihat sebuah tren juga nggak sih? Bukan melihat sebuah tren, melihat harga akan kemana, gitu loh. Jadi mid BB Oh, itu kelihatan. Kamu mau koreksi sebagaimanapun, ketika mid BB-mu tidak terjun terlalu jauh, dan kamu, ketika kamu keluar dari zonamu, atau lower BB, apapun, atau upper BB, kamu pasti akan ditendang kembali ke dalam zonamu. oh gitu-gitu. Berarti itu Ya, berarti makanya dia disebut pusat harga. Dia selalu disebut pusat harga atau area equilibrium. Pusat tatanannya itu EMA 20. Pergerakan harga pendeknya itu berada di EMA 20. Ya. Jadi pusatnya di EMA 20. Makanya dia selalu disebut support dan resisten dinamis. Ketika di ketika harga sudah breakdown EMA 20, maka dia akan turun lebih dalam. Ketika harga di break up, ya, break up ke atas, maka dia akan lari kencang gitu loh. Sama halnya ketika mid BB misal dari low, mid BB dijebol, maka dia akan menjebol upper BB selanjutnya. Kan seperti itu. oke Kalau oke dia baik. kalau dia nanti koreksi lagi, EMA 20 dijebol, pasti dia akan turun lagi. Hmm. Lah, Mas ini berhentinya di bawah sini. Ya, kamu buka MA-nya. Kamu lihat nih BB-nya sudah mulai mengarah ke atas. Tandanya apa tadi? Tekanan jualnya sudah selesai. Dia mulai Heeh, diakumulasi. Ya. betul. Jadi jelas, kalau dia semakin turun-turun dan BB-nya semakin turun, BB lowernya, maka penjualannya akan semakin dalam. Artinya pasarnya mulai ditinggalkan. Itu namanya downtrend. Tapi ketika dia koreksi, lower BB-nya mulai naik. Itu tandanya harganya barangnya dibuang oleh sebagian orang, tapi jumlah barangnya masih dijaga oleh sebagian orang yang memiliki Hajat. barang hajat atau barang yang lebih banyak di situ. Makanya aku tadi bilang, padi aku nggak TP karena apa? Lower BB-nya masih naik. Dia nggak ada buangan besar. Yang ngebuang itu receh-receh. Makanya aku bilang, ada sebuah setup namanya institusional spring out. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya, cut loss-mu adalah entry-ku. Itu loh. Itu namanya institutional spring out. Jadi ketika retail pada retail sedang cut loss, ya institusi kan tahu Bollinger Band-nya masih dijaga tuh. Nah, Hmm. dia ngenurunin harga di markdown pelan-pelan. Retail khawatir kan, aduh ini kalau turun gimana? Karena dia nggak bisa membaca lower BB, hanya dia cut loss. Nah, makanya disitulah disebut institutional spring out. Ya, cut loss-mu adalah poin entry-ku. Ketika aku entry, barangmu habis, langsung tak angkat naik, kamu ketinggalan. Akhirnya apa? Kamu FOMO, kamu beli lagi di atas. Aku sudah punya harga bawah, tak jual lagi. Itu Jadi namanya average padi 125 aman lah ya. saya 125. Saya aja 124 masih tak simpen kok. Ya itu beda 1 poin itu berharga coy. Hmm, nggak apa-apa, nggak masalah. Masa yang penting ketika kamu sudah tahu cara membaca market dan arahnya, aslinya kekhawatiran seperti itu nggak perlu diungkapkan ke publik itu. Secara teknik sudah jelas kok. Market maker tidak ngebuang barang. Yang nge-TP itu ya receh-receh. Yang punya barang banyak aja nggak jualan. Ngapain kamu jualan? Mungkin karena aku kemarin entry-nya terlalu cepat. Jadi aku salah posisi gitu loh. Kukira MA 10 itu kuat nampung di sini. Kukira MA 10 kuat nampung, ternyata tidak. Nah, akhirnya ya udah dia dibawa turun dulu. Akhirnya ya, average-ku masih di sini. Ya, jadi seperti itu. Ingat-ingat ya. MA 20 itu adalah pusat pusat harga atau area equilibrium yang menjadi tatanan harga itu akan kemana. Selama MA 20 tidak mengarah ke bawah, maka koreksi panjang tidak akan terjadi. Sama halnya seperti ini, selama MA 20 masih mengarah ke atas, nih, masih mengarah ke atas, ini ulu gede nih, masih mengarah ke atas juga nggak akan, saya pun nggak takut gitu loh. Wong institusi aja nggak jualan, apa saya harus jualan? Yang jualan raja-raja ya, oke ya. Sudah pintar, kalau lupa nanti bisa diulang lagi videonya. Yang kedua, upper band. Upper band itu MA 20 per standar deviasi. Artinya apa?
batas untuk volatilitas atau area harga mahal sementara. Sama halnya, ini kan ketika upper BB dijebol, ini kan hanya hanya disebut area deviasi ya, standar deviasinya itu di situ. Ini hanya area harga mahal sementara. Karena apa? Kalau kamu bilang ini mahal, ini lebih mahal posisinya gitu loh. Jadi di dalam market itu tidak ada yang pernah ada yang bilang mahal. Saya kembalikan lagi, misal contoh bumi. Bumi menurutmu sekarang mahal nggak dibanding tahun lalu? Yang waktu harga 110. Mahal. Mahal kan? Tapi kamu bandingkan ketika harga bumi sekarang dengan harga bumi tahun 2008. 2018. 2008, 2018. Ayo. Mahalan itu tetapan jadi kalau kamu bilang market sekarang harganya mahal tidak. Karena dia belum mencapai ATH yang baru aja. Begini. Kalau dia sudah bikin ATH yang baru, maka harga lama yang kamu bilang mahal itu sekarang udah nggak mahal lagi. Itu makanya makanya upper BB itu hanya untuk MA20 dan standar deviasi aja atau batas dari harga mahal sementara, bukan mahal selamanya gitu loh. Sama halnya dengan lower band. Lower band itu MA20 dikurangi standar deviasi, artinya batas bawah volatilitas dan area harga murah sementara. Ini kan harga harga murah sementara nih. Atau enggak ini enggak sampai lower BBC, ini harga harga murah sementara. Nanti kalau dia koreksi akan buka harga murah lagi gitu loh. Bisa jadi itu kan kalau di teknik eh, apa downtrend lah ya. Nah, cara membaca Bollinger Band ya yang pertama. Harga menyentuh upper band artinya adalah momentum bullish yang kuat. Nih, ketika dia menyentuh upper band ini kan dia terjadi bullish yang kuat dan mulai overbought. Saran, apabila kamu dapat di harga under mid 20 itu jangan dijual dulu karena di saham strong uptrend itu harganya biasanya nempel upbandnya itu sorry, ketika kamu sudah dapat harga di sekitar sini ya, misal nih kamu pandai mengambil lower BB dan dia mulai break dan overbought kan, jangan langsung di sell, tunggu dulu karena apa, menunggu pergerakan MA20 dan di saham strong uptrend itu harganya bisa menempel upper band lebih lama. Sama hanya ketika ini di 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan arah 5 kali nih Pak Din. Ya. Ini disebut apa? Disebut Bollinger Band Walk atau candle terus jalan di upper band, tren sedang sangat kuat. Dijebol, jebol, jebol terus. Sama kayak sahamnya Belpin Mologi itu yang di NDS nih. Ini kayak kayak gambar opo iki NDS. Kok Palung Mariana ana telu ini. Itu kayak ini enggak sih yang buat ini nancepin sanggul di ngantin pengantin itu loh gak sih? Iya, apa bos jenenge lah. Nih di INDS nih gila Spice. yang kena pucuk 3.000 ini nangis darah ini. Gila, dibanting sampai dalam sampai ke 400. Ya, ini disebut Bollinger Bandwalk ya atau Red Horse lah, sepenunggang kuda. Candle terus jalan di upper band, tren sangat kuat, harga menyentuh, trennya sangat kuat. Nah, ketika ketika harga menyentuh di sama halnya dengan kebalikannya ya. Ketika harga menyentuh lower band, artinya tekanan jualnya tinggi. Apa yang lagi downtrend nih? Ya, BRI, BBSA. BBRI ya. Sing gampang lah ini downtrend, yang jelas-jelas downtrend. Nah, ini harga menyentuh lower band kan, artinya tekanan jual tinggi bisa oversold, tapi jangan langsung buy. Karena saham downtrend bisa jalan terus di lower band. Ini kan nih, dia baru mantul ke dalam, ini kan sama kan? Oh, dia mantul, mantulannya hanya sampai mid BB kan, nggak bikin tren baru. Kalau dia diturunin lagi, saya di sini. Jadi cuman berapa persen ini yang ambil di bawah? Lumayan lah 10% ya. Masuk 10 M aja udah dapat 1 M nih. Tuh. Enak banget ya ngomongnya. Ya,
Jadi seperti itu sama pokoknya. Jadi intinya ketika upper ya begitu jalannya, ketika lower dia pasti akan berada di area apa nih namanya Jul? Mid Di, BB, di area mid BB atau pusat harga dan buat harga atau area M20. equilibrium ya, support dan resisten dinamis. Itu suara saya mulai habis. Terus, Sebat dulu, sebat. ya nggak bawa es sih. Terus lanjut. Apa yang ke poin selanjutnya? Wah, poin selanjutnya. Cara membaca BB itu, Ceto. Iya toh. Saya tak carikan sebuah mitten lewat screener dulu sebentar. itu net fee aja, net fee. Net free. Oh, net TV. Iya, Jangan deh. teguk, teguk. Sudah keluar nih, langsung nemu. Laju, prima. Langsung nemu saya punya screenernya kok. Apa itu Bollinger Band Squeeze? Gerakan meremas, remas. Kurang bermasalah. Iya, Apa? gerakan peristaltik, iya, Butika. Butika tahu Ya. gerakan peristaltik itu apa? Seteknikalnya seperti ini. Apa itu squeeze? Squeeze ketika upper dan lower band menyempit ya. Power upper dan lower band menyempit. Artinya apa? Volatilitasnya sedang kecil, marketnya sedang konsolidasi, biasanya akan muncul breakout besar. Contoh, langsung nih dikasih contoh. Cetit, nah, itu setelah apa? Dia berada di area squeeze-nya. Oke? Berarti eh, ketika ini terjadi nanti, eh, apa yang akan terjadi? Hmm. Trader sering bilang, trader sering bilang, squeeze itu adalah emotional woman. Ini yang belum saya sampaikan. Trader ya, scalper tuh sering bilang bahwa squeeze itu adalah emotional woman. Kenapa? Karena ketika squeeze itu terjadi, squeeze itu bisa diartikan sebagai diam, diamnya market, ya, diamnya market, diam-diam sehabis diam biasanya dia ngamuk, sama seperti woman, diam-diam cemberut, nggak diperhatiin, tiba-tiba dia ngamuk. Itu namanya disebut emotional woman ya. Itu sering disebut canda gurunya seperti itu. Baby squeeze. Itu sering terjadi artinya apa? Volatilitasnya sedang kecil nih, kecil di daerah sini-sini aja. Market sedang konsolidasi atau cari tenaga dulu, sambil kumpulin barang ya. Nah, setelah setelah dia break tiba-tiba dia break BB atau dia tiba-tiba akan melakukan break kepada uppernya dan disebut amuk. Nah, biasanya ciri-cirinya adalah bandnya makin menyempit, volumenya mulai masuk nih. Nah, ini mulai masuk nih volume. Lalu besoknya dia akan ada candle breakout satu. Nah, bisa tuh. Kalau breakoutnya langsung seperti ini ya nggak usah dikejar. Ya. Kalau breakoutnya hanya breakout sebatas di atas BB, kamu boleh sikat. Biasanya akan muncul impuls besar dan cocok untuk sniper entry. Sniper entry itu ya scalper. Ya. Untuk scalper, untuk anu ya. Seperti itu. Oke, secara Bollinger Band itu adalah sebuah impuls, impuls besar. Jadi
Ciri-ciri bagus ya, ciri-ciri bagus setelah squeeze itu adalah double bottom dengan BB. Eh, double bottom dengan BB ini apa ya sebenarnya ya lali aku. Setup besok pasti hijau. Apa ini? Zone, zone, zone. Aduh, iki apa Gizul? Kok aku malah coding tuh. Apa? Ya, zone. Ini contoh aja ya, besok tapi jangan enter ini loh ya. Ini nggak liquid ini soalnya. Ini hanya contoh aja. Tadi kembali lagi. eh Double bottom menggunakan WB. Tadi saya sudah bilang nih. Nah, ini seperti BH gede sebelah nih. Ciu, ciu. Ya, ini kan double bottom nih. Jadi dia nggak sampai yang anu sih. Tapi ini bisa disebut double bottom ya, karena di area low-nya dia. Ciri-ciri double bottom bagus apa Zulfa? Low kedua itu tidak menembus lower band. Hmm. Low kedua dia tidak tembus ke lower band. Mm-mm. Nah, dan Kalau momentum momentum jualnya lemah. kalau ekornya kayak zzz, menembus kotak-kotak itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya, aku ada sedikit insight nih buat kalian. Kalian boleh catat ya. Kalian boleh catat di catatan kalian deh. Ini nanti jarang akan saya omongkan. Ya. Yang pertama, saya itu suka double bottom ketika ketika apa? Ketika volume besar walaupun hijau ataupun merah. Dan yang kedua apa? Ketika saya mengaktifkan stokastik RSI ini loh. Ketika dia sudah berada di oversold-nya dia, tapi momentumnya dia adalah dia sudah golden cross. Itu saya paling suka. Pokoknya dia sudah mulai golden cross, tapi dia masih di bottom harganya. Itu saya masih suka. Langsung saya ambil. Coba deh saya cari contoh apa ya yang paling enak ya. Silo, silo Pani. mana? Wah enggak. Pani enggak. Pani ya. Pani. Betul. Tadi kan saya masuk pani ya. Nah ini loh. Tadi kenapa saya ambil pani? Nah ini. Dia berada di area oversold-nya. Stokastiknya sudah mulai golden cross. Volumenya sudah mulai masuk. Kenapa saya pilih pani tadi? Tapi saya nggak rekom ya ke kalian ya. Karena kata Butika satu lot pani aja bisa beli maca. Berapa gelas Butika? 10. Tadi saya nggak masuk banyak. Tadi masuk berapa sih saya? Ya segitulah pokoknya. Nggak Dua, percaya, 2M katanya 2M tadi. nggak Siapa? percaya. Siapa tadi yang bilang nggak percaya? Santet kamu. Sekarang punya saya job dukun ya. Tadi saya masuk pani di sini. Ya, ya pas open tadi saya langsung masuk. Karena saya sudah melihat ada golden cross-nya RSI kan, stokastik RSI-nya sudah golden cross. Dia sudah keluar dari area oversold-nya dia. Jadi gitu ya. Double bottom, saya selalu bilang ke kalian bahwa double bottom itu tidak selalu sejajar harganya. Kalau double bottom nggak sejajar jadi ya lower high dong. Enggak, itu namanya divergen. Ini Oh, beda. namanya divergen, beda. Kalau kamu mau teliti ya, aslinya double bottomnya sudah selesai. Double bottomnya kan ada di sini nih. Aduh kok aku salah. Nah, double bottomnya kan di sini satu, dua, tiga malah tiga kali. Nah, justru di area sini itu adalah RBS-nya dia. Resisten become support. Makanya saya suka tadi. Aduh, panik kok indah banget ya. Ini namanya Pantai Indah Kapuk. Pani lah. Jadi saya masuk satu lot di sini dan tak coba tuh, lumayan lah, dapat 6%.
Nanti tinggal dia. Taruhan. Kalau nggak satu lot beneran, berarti kita ditraktir ya. Ngapain traktir sini ke Semarang tak traktir? Ayo siapa? Kamu tak traktir di Semarang. Ya, ngapain aku traktir ke sana? Jauh. Gah. Ya, ini tadi alasan saya kenapa saya ambil Pani. Dia ada di RBS-nya sih, bukan double bottom ya. Dia ada di RBS, dia sudah divergen, dia slow, mid BB-nya dia sudah peremasan nih, lower BB-nya sudah mulai ke atas, kan? Jadi saya simpulkan tadi kan dia berada di RBS, RBS-nya membantu tuh mantul, MA-nya squeeze, lower BB-nya sudah up, volumenya masuk, dan RSI-nya sudah golden cross. Saya sudah punya 5 syarat, kenapa saya tidak masuk? Ya kan? Saya sudah punya 5 syarat terus masuk, dapatlah 6%. Masih tak TP. biarin. Enggak tak TP, tak biarin. Nunggu besok aja besok Jumat. Kalau Jumat koreksi ya tak TP nggak apa-apa. Tapi kalau Jumatnya hijau ya biarin hijau. Udah, udah dapat harga bawah ngapain? Nggak dapat 6% ya dapat 5% nggak apa-apa. Orang satu lot mah nggak masalah. Ingat, satu lot. Kalau nggak bener satu lot, kita parakin bareng-bareng ya teman-teman. Nah, jadi kan gitu ya semuanya ya. Jadi kalau kamu kurang yakin dengan satu indikator, tambahin indikator lain. Kalau kamu sudah tahu setupnya, kamu sudah tahu kelebihannya Bollinger Band apa, MA apa, volume apa, RSI apa, MACD apa, kamu tambahin aja untuk menambah keyakinanmu. Oh bahwa oh ini sudah di RBS, dia mantul dia pasti jalan. Oke. Sama halnya tadi waktu saya melihat apa, terus saya bilang bagus apa? Karena dia ada di support MA5-nya, dia close-nya pas tuh di atasnya MA5. Dia retrace ke MA5 lagi. Semoga dia nggak turun. Dan kenapa saya bilang true? Karena nih stokastiknya dia sudah golden cross juga. Mungkin dia jelek karena market ini, karena marketnya turun tidak belum dilirik aja. Harusnya ya tadi dia harusnya hijau. IHSG-nya hijau tapi IHSG hijau karena diangkat oleh Big Bang. Kan market kan siklus saya bilang. Saat kamu catat aja nih di buku kamu kata-kata saya ini. Market itu siklus saat emiten kamu sesuai setup dan teknikal. Ya, setupmu adalah setup yang sangat low risk ya. Low risk itu bottoming ya. Kalau marketmu belum berjalan, berarti memang belum gilirannya marketmu untuk jalan. Karena market itu siklus gantian. Nggak semuanya hijau, nggak semuanya jalan. Kalau kamu sudah entry di area yang paling low risk kan ya, paling low resiko, itu nggak usah takut. Gitu loh. Karena untuk patah tren itu sangat mustahil ketika kamu berada di bottom. Ya, sapa meneh ono Haji Isam bareng. Ini ono Kaisang, ono Gibran, ono saiki ono Haji Isam. Oh, Siapa sih Haji Isam? kayak warga kunik-kunik Itu bukannya temenmu yang itu ya? orang gila. Oh. Ya, jadi itu teman-teman kalian boleh catat tuh. Kalian nggak perlu takut ketika kalian sudah benar cara entry-nya. Kalian tahu kalian sudah berada di low. Kalian sudah punya ilmu soal Bollinger Band. Kalian tahu ilmunya peremasan. Tinggal kalian tambahi volumenya bagaimana. Oh, volumenya sudah diakumulasi pelan-pelan nih waktu dia sideways. Oh, RSI-nya sudah golden cross nih dari oversold-nya dia. Ya, ini sudah golden cross hijaunya potensial price-nya sudah mulai cross. Jadi kayak gitu nggak usah takut. Selama kalian entry-nya benar, kalian itu hanya belum menemukan marketnya kalian buat jalan aja. Karena market itu siklus gantian. Sama halnya kan ketika kemarin Big Bang merah, yang murah-murah pada jalan, ya enggak? Ada jalan yang apa? Kalau kalian cek satu persatu, misal di top gainer, saham-saham yang arah itu pasti yang setupnya seperti ini, di lower-lower gini, di lower-lower gini, yang sudah mulai divergen. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah, oh, aduh ini kok nggak jalan-jalan kenapa ya? Ya karena belum giliran marketnya kalian. Makanya tadi saya bilang, saya antri net TV.
Saya antri Net TV. Buka-buka Netvi. Lah ini Net TV. Ya, saya antri Net TV nih. Kenapa? Karena marketnya lagi ditinggalkan Belvin dan konsolidasi. Kemarin habis keluar volume banyak, lalu buangannya tidak seberapa. Tapi stok Jel- RSI-nya kayak gitu. RSI-nya memang memang tapi kan RSI-nya belum overbought. Dia masih di zona demand. Dia masih di zona demand. Di Oh under gitu ya di bacanya ya. under iya dong. Kan dia belum melewati garis overbought-nya dia. Dia masih di area demand. Dia pun bisa menukik di sini kok. Sama halnya kayak ini nih. Nih, dia kan di sini dia habis turun, dia masih di area demand, dia bisa naik lagi. RSI itu seperti itu, selama dia tidak ada di area overbought atau oversold. Gak usah bingung. Dia masih di area demand-nya kok. Area demand artinya apa? Dia masih diakumulasi. Tapi lower BB-nya kayak datar aja. Loh, justru bagus kan? Dia tidak menurun ke bawah, walaupun ada buangan. Artinya apa? Dia tidak ada volume buangan besar. Kok malah kamu tanya seperti itu? Salah kamu bacanya. Kan tadi sudah bilang dari pertama. Selama lower band tidak mengarah ke bawah, itu artinya dia tidak ada buangan besar. Nih, kayak gini nih. Selama dia tidak dijebol ke bawah, dia tidak ada buangan besar. Tapi kalau nanti dia koreksi sampai sini dan turun ke bawah baru lower BB saya jadikan area cut loss. Tapi saya tadi sudah ngasih tahu kan, institutional spring out itu tandanya apa? Cut lossmu adalah area entryku. Kalau kamu cut loss, saya beli. Itu institusi, mikirnya kayak gitu. Kalau kamu kan mikirnya, aduh jebol EMA ini cut loss ah. Nah, gitu kan. Cuman saya tetap ngasih standar ke kalian, karena kalian kan nggak bisa gercep ya. Maksudnya kalian harus disiplin dulu. Kalau ada area cut loss ya cut loss dulu. Sama halnya tadi ketika saya ngomong BKSL. BKSL itu masih 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 close-nya di area MA5. Tapi ada sedikit penggambaran nih kalau BB-nya ada buangan. Karena buangannya cukup besar tadi, melewati rata-rata harian nih. Cuma kan RSI-nya belum menuki ke bawah tuh. Makanya saya tetap apa? Ngasih poin cut loss ketika nanti kalau 104 dijebol kalian buang dulu aja. Nggak apa-apa gitu loh. Kalian harus disiplin dulu. Kalau saya bisa menjaga barang dan saya bisa averaging down ya mah nggak masalah kan kita beda tekniknya gitu loh. Saya ngasih keamanan buat kalian dulu ya. Inet, Wah, Inet, Inet. Yang mau ada pasar malam. Inet. Iya, gua kan mau corporate action tanggal berapa? Pertengahan Mei apa ya? Lah Inet ini cakep loh. Lah Inet ini cakep loh. Inet ini cakep loh. RSI-nya Golden Cross. Volume masuk. Harganya stabil di 318. Kalau besok Jumat koreksi, kita lihat nih time frame 4 jamnya. Nah, itu EMA-nya nggak tak keluarin ya. Nah, nih ada EMA 200 di 309. Dia berada di atas EMA 20. TF1H. Nah, TF1H-nya itu sudah gini loh, bagus loh. Ya di area-area sini lah. Yes, masuk Inet. 316 sih boleh entry deh besok deh. Kalau mau masukin net 316 mid BB-nya TL1H. 316 kalian boleh entry deh. Karena dari sini dia dijaga mid BB terus. Dia naik turun ke mid BB, dia naik turun ke mid BB lagi. Sama halnya tadi saya main Mina ya. Nah, ini main Mina itu tadi saya tadi cuma dapat segini tak loh di mid BB ini. Saya tadi tunggu di mid BB. Dapat berapa persen nih? Tadi saya masuk 384, ke sini dapat 5%. Dah aku keluar 5% tok di Mina. Lumayan tes ngetes satu lot buat ngetes ilmu. Jangan kamu maunya dari sini ke sini dapat 25%.
Enggak, kamu belajar yang 5% dulu. Tapi Ini parah. itu opportunity-nya beda kan. Itu nunggu beberapa hari 25%. Ya, kok beberapa hari? Ini kan TF1H. Oh alah, Ini kan TF1H. Dalam satu hari itu ada 7 candle. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4 hari. 25% 4 hari. Loh, enak tuh. Ini Mina itu lagi dimainin sama grupnya Mbak Rita ya. Nah, grupnya siapa ya? Tadi dia dia pada swing Mina sih. Makanya aku tadi bilang kalau Mina dijaga beberapa grup, padinya nggak usah khawatir. Padinya ngekor pasti. Apalagi mau punya acara kan besok Mei akhir bulan. Jadi nggak usah takut. Santai aja. Nih, mid BB. Mid BB. Padi 1H. Lower BB sudah menyempit squeeze. Ini tinggal besok lari tok ini. Ah, udah jadi cocor bebek ini. Ini kan udah kayak burung pipit ya. Ini badannya, ini kepalanya, ini perutnya, ini cocornya. Ini 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 tak namain cocor cocor pipit. Ini gini, set, gini set. Semakin mengecil dia akan explosion meledak. Aduh, kenapa jam segini saya lapar ya? Ya, nggak makan malam lagi. Udah, paham ya? Ini sudah 1 jam nih belajar BB. Ciut. Nah, karena BB sudah pada pinter, nanti ini bisa diulang-ulang lagi. Sekarang kita akan belajar belajar apa, Zulfa? itu super trend. Coba transkusi parabolik SAR. Ini maraton tiga pembahasan. Nggak, kayaknya super keren nggak nyampe sih. Ini parabolik SAR aja. Ntar ya saya tak ambil minum dulu, nggak usah. Enggak, udah BB aja muter-muter. Loh, Sama itu kalau Butika atau Mbak Mut mau nanya tuh. oh saya sebentar, aku tak ambil minum dulu, nggak usah. Segarnya minum es. Segar sekali minum es. Halo, halo.
Tes tes. Ada yang mau bertanya dulu tentang Bollinger Band sebelum saya lempar ke para Pulitzer? Aku tak melihat siapa sih yang online. Oh, ternyata para punggawa-punggawa. Ayo, sudah, sudah boleh lanjut nggak? Saya dari Bollinger Band. Segeri. Butika, kita tadi punya pertanyaan apa coba Butika? Ya, rokokku habis ternyata. Nanti aja lu masih bingung. Loh, justru masih bingung itu tanya. Justru Kenapa? bingungnya yang ditanya apa? Oh, Terus berarti kita buka ini, berarti sudah Apa? berarti buka sudah salah Butika. berarti Apa? sudah pinter ya. Pinter apa? Ya pinter Bollinger Band dong, udah nggak ada pertanyaan. Nanti diulang-ulang nggak apa-apa, pelan-pelan Komputer. aja. Nah, jelek. eh, saya mau garis bawahi dulu yang pertama. Jeleknya Bollinger Band dengan para Bullet Star tuh agak agak gimana ya? Hmm, Oh, agak enggak deh. agak bersinanggungan, agak bertolak belakang antara para Bullet Star dengan Bollinger Band. Nah, wis gini wae Bollinger Band tak matiin dulu wis. Nah, biar kalian kelihatan. Mariamat, ada Haji Isam. Hah? Ada Haji Isam. Iya, Ci Sam tuh murid saya pokoknya, semuanya murid saya. Nih, tak gedein. Hei, saya hei dulu dong Haji Isam. Kayak Kali aja polkadot, mau bagi-bagi jar. kayak polkadot. Ayo, kita langsung ke Parabolik Sar. Ini pokoknya maraton nih. Oke, biar aku nggak menjelaskan lagi dan kalian bisa kalau ada yang tanya, silakan lihat video ini. Ya saya nggak capek-capek lagi. Nih, Parabolik Sar nih. Tak gambar snap. Tuh, Parabolik Sar. Lalala Parabolik Sar. Saya jelaskan dulu secara secara harfiahnya ya. Parabolik SAR, apa sih itu parabolik SAR? Parabolik SAR itu dibuat oleh J. Wells Wilder Junior. Jadi dia Wilder itu bukan tukang las ya, bukan welder ya. Parabolik SAR itu kepanjangan dari stop and reverse. Bentuknya jelas titik-titik muncul sebagai titik di atas dan di bawah handle. Kalau cara membacanya, titik di bawah itu adalah trennya bullish. Kalau kalau di atas candle itu trennya bearish. Ya. Fungsi utama parabolik SAR itu bisa untuk menentukan tren. Mudah sekali melihat uptrend atau downtrend itu kelihatan. Dan bisa juga untuk trailing stop. Ini fungsi yang paling penting. Misal harga naik terus, maka titik SAR ikut naik terus. Ya. Kalau candle jebol, biasanya trader exit. Kalau candlenya jebol, nih, kalau candlenya jebol kayak sini, ditabrak ya. Jebolnya ditabrak sama SAR terakhirnya dijebol sama candle. Dia akan berubah arah dan biasanya disebut juga entry trend following saat titik pindah dari atas ke bawah candle sinyal buy awal
itu muncul. Sebaliknya, bila dari bawah ke atas itu sinyal selnya muncul. Kelebihan parabolic SAR yang pertama, sangat mudah dibaca. Yang kedua, bagus biasanya untuk trailing stop tuh. Terus cocok buat tren yang sangat kuat dan bagus juga untuk swing trading. Untuk swing ya. Maksudnya trailing stop itu apa? Ya, untuk kamu kalau sudah kamu misal entry bottom, kamu sudah nih dapat parabolic SAR di sini ya, kan dia sudah flip flop nih. Flip flip itu berganti arah. Kamu entry di sini. Nah, dia misal udah jalan berapa persen, ya, misal udah jalan berapa persen, kamu kan masih eh, daripada kamu capek-capek harus mantau market, biasanya kan kamu pasang trailing stop di sekian persen ketika dia melakukan penurunan. Kamu set beberapa Iya. hari, ya toh, kayak gitu toh. Yang Mm-mm. penting walaupun dia turun kamu masih cuan dan kena cut loss. Cut lossnya kan cut loss untung. Cut loss untung itu namanya trailing stop. Jadi seperti itu. Cuman kelemahan para bolisar itu apa? Jeleknya saat sideways. Ya saat seperti ini nih. Jeleknya itu saat sideways kayak gini. Sering whipsaw atau flip flopnya itu cepat dan terlalu sensitif. Makanya parabolic SAR itu jarang dipakai sendirian. Kalau kamu hanya entry menggunakan parabolic SAR itu agak susah. Karena kan saya bilang dari tadi, dari kemarin sejak dulu, ya, sejak Sido, Gunakan sejak ah, sejak Sido muncul belum dibangun itu saya sudah bilang gunakan indikator yang lain sebagai tambahan. Jadi intinya itu parabolic SAR itu hanya pemanis, ya, pemanis hanya untuk tambahan. Ya jeleknya gini kalau kalau marketnya sideways itu agak-agak susah, terlalu lemah, sering whipsaw. Makanya para besar itu jarang dipakai sendirian. Biasanya digabungkan dengan MA, volume, dan support resist itu juga kan. Nah, saya biasanya saya loh ya, saya biasanya, biasanya saya itu biasanya kan entry ketika muncul titik kedua atau titik ketiga, ketika dia sudah flip ya. Misalnya dari downtrend nih, turun kan para bulisannya kan pasti semakin menurun ya kalau dari kalau downtrend ya. Nah, ketika candle mau mendekati, kalau mau mendekati parabolik SAR loh, biasanya saya sering ya sedikit berjudi ya di situ ya, sedikit berintuisi. Kalau paraboliknya sudah turun lebih dari 6% dari titik ketinggiannya ya, bahkan sampai 6 atau 10%, hanya tinggi lah, lebih dari 20% mah, lebih dari 10% penurunannya. hmm. Itu biasanya saya sudah mulai pemandangan mau entry. Dia semakin dekat lah. Seperti ini, ketika sebelum momen flip itu malah saya biasanya entry. Maka acuannya kadang seperti seperti posisi double bottom. Seperti dia di reject harganya di reject beberapa kali. Nah, SAR-nya semakin mendekat. Nah, ketika SAR-nya semakin mendekat, itu saya biasanya sudah mulai entry di sini karena ketika nanti dia ada candle hijau dan nge-break dia sudah flip. Saya sudah dapat harga di bawah sini. Biasanya saya mendahului sebelum flip. Tapi itu kan kadang jeleknya apa? Kalau ada tipuan, kalau kalian belum terlalu paham parabolic SAR, stop and reverse ini, biasanya ada tipuan. Dia kalau enggak terlalu mepet atau turun ya, biasanya nanti dia akan lebih turun lagi. Makanya kuncinya adalah cari area rejected beberapa kali. Itu biasanya eh, akan lebih kuat di gabungan. Makanya tadi saya bilang sering-seringnya menggabungkan menggunakan MA ya. Nah, ini kan dia sebelum flip dia
MA-nya mulai squeeze. Kalau tak tambahin BB ya, kan kamu kan BB-nya BB lower BB-nya mulai mendekat tuh squeeze tuh. Ini menyempit kan. Kayak gitu. Saya biasanya seperti itu. Ini trik saya loh ya. Boleh digunakan, boleh tidak. Karena ini saya membedah bagaimana cara saya entry. Karena kalau para orang yang jago tuh biasanya mereka lebih mengandalkan intuisi-intuisi seperti itu. Kalau kalau guru saya bilang sih gini ya. Guru saya kan yang mengajarkan saya cara membuat screener ya. Beliau tuh bilangnya gini. Aku dulu pernah bilang gini. Bertanya sih pada beliau. eh saya kan kalau manggil kan Pak Tua ya. Walaupun dia guru saya kan saya sama bercanda manggilnya Pak Tua. Pak Tua, saya itu agak sedikit ragu dengan parabolic SAR. Kenapa? Kalau saya ambil ketika dia sudah flip, ya, ketika saya sudah flip nih, kadang saya tuh ketinggalan momen. Tiba-tiba candlenya break besar atau bikin marubozu. Ya. Terus enaknya saya ngambil ngambil tambahan indikator parabolic SAR-nya lewat apa? Nah, gini. Eh, kamu bisa berintuisi ketika dia sudah rejected beberapa kali di area yang sama. Dia bilang seperti itu. Terus, kalau saya bikin screenernya, kalau muncul banyak eh, dan ada beberapa emiten yang sama, saya harus milih yang mana. Seperti halnya tadi ya Butika ya. Ketika saya bilang, saya ngasih hasil screenernya TF1H MA200 ke siapa tadi Butika? Adam ya, Adam Julio tadi ya. Dia kan bilang gini, Mas, makasih sudah ngasih pandangan saya. Cuma kan saya bilang, pilihlah sesuai intuisimu. Cari intuisimu sendiri. Makanya tadi saya sedikit ngiring opini ke emitennya Kang Asep ya. Apakah dia tadi beliau juga nggak tahu. Nah, cuman aku tadi melihatnya gini, emiten-emiten small cap yang liquid kok pada nggak jalan ya? Aku bilang ke diriku sendiri gitu. Terus IHSG hari ini hijau itu yang diangkat Big Bang. Akhirnya saya sedikit bertaruh. Ya udah deh, karena emiten-emiten liquid emiten small cap yang sedikit yang liquid itu tidak pada jalan. Akhirnya apa? Saya nembak kaki yang notabene gorengan. Beneran yang jalan hanya kaki. Aku sampai wah, ternyata di balik banyaknya emiten yang muncul dengan setup yang sama, kadang intuisi itu bisa menentukan keberhasilanmu. Gitu loh. Aku tadi pun juga 1 banding 10 kan, karena 10-nya itu kan, tadi kan yang muncul di screener ada 10. Termasuk Zata, termasuk apa tadi aku lupa. Ada Gesco juga. Cuma kok aku bilang, kok Gesco dari pagi nggak ada volume ya? Yang jalan hanya kaki, terus ada 3 emiten. Nah, terus aku cek lagi dari volume rata-rata harian, yang setengah hari sudah masuk volumenya itu kok kaki ya. Tapi kok kaki gorengan? Ah, mau gorengan pun ketika dia di bottom, tak sikat aku bilang gitu. Ya udahlah aku tak masuk kaki aja. Aku tadi kayak kembang kuncup ngitung jari. Wis kaki lah. Iseng-iseng aku nembak 1 lot kan tadi. Sut, kaki. Wah, jalan sampai arah ternyata. Cuma aku ngambil 10% toh. Dulu. Makanya aku nggak mau bertaruh di saham gorengan. Takutnya dia dibawa ambles lagi. Karena dia tidak perlu diperhatikan. Nah, jadi kuncinya itu ya intuisimu juga harus ikut gitu loh, meyakinkan. Walaupun kamu hanya bermain 1 lot, tapi harus pakai intuisi juga, bukan asal tebal jala. Oh, ini screenernya Mas Abi keluar ini tak beli semua, nggak kayak gitu. Kamu harus pakai intuisi juga. Kamu harus tahu rotasinya. Oh, ini kok middle cap nggak ada pada yang jalan, apa pada nggak kuat buat naik ngerek harga. Ya udahlah cari yang enteng-enteng aja. Bener ternyata malah kaki yang sangat anomali yang nggak sengaja akhirnya aku pilih itu malah dapat gitu loh. Nah, makanya
Parabolik SAR itu, saya ulangi lagi, parabolik SAR itu tidak terbias oleh harga. Ya, tapi kan dia terbias oleh waktu. Saat downtrend terjadi, dia kan dia hanya berubah ketika harganya menyentuh dari titik terakhir dia berhenti. Makanya saya bilang, semakin sempit range antara titik terakhir SAR dengan candle, itu biasanya akan menjadi intuisi awal saya untuk memulai entry. Nah, sama halnya ketika saya sudah entry dan dia mulai naik tuh, dan ketika dia ada koreksi, sebelum SAR ini menyentuh candle, saya sudah keluar duluan. Artinya apa? Parabolik SAR itu untuk acuan kamu menggunakan trailing stop. Ya seperti itu. Sebelum kamu, sebelum harganya dia balik ke dalam harga entrymu, kamu sudah beli duluan. Sorry, kamu sudah jual duluan. Karena kamu sudah berintuisi, oh SAR-nya semakin naik, candle-nya semakin turun. Maka dia akan, maka nanti dia akan bertemu dan terjadi flip. Sebelum terjadi flip, jual dulu nggak apa-apa. Karena kalau nanti dia false breakout pun, dia jalan, aku sudah cuan pun nggak masalah. Gitu loh. Yang penting kan kita mengamankan cuan kita. Karena intuisinya hanya dua, antara dia breakout dan flip-flop, atau dia false breakdown dan dia naik. Yang penting ketika trailing stopku kena, aku masih cuan dari titik entry pointku 92. Makanya saya pun jarang kok menggunakan parabolic SAR karena biasnya itu bukan bias atas price action. Biasnya dia tuh tidak mau saham itu sevolatil apa selama dia belum kena candle, dia tidak akan terjadi flip. Nah, makanya agak susah menggunakan SAR, harus nunggu flip dulu itu agak bingung. Nah, bahkan kalau guru saya tuh sering bilang, saya lebih suka ketika flip dan dua titik yang sudah muncul, dia baru entry. Lah, makanya kemarin saya sanggah, saya kasih emiten. Lah kalau yang keluar Marubozu kayak gini, kamu mau entry, baru dia rejected, dia balik lagi, ya berarti koreksinya harus dalam. Oh ya juga. Ya tapi kalau momentum kayak gini ada gap-gap, aku sama aja ketinggalan jauh dong. Ya udah, maka dari itu ketika kamu menggunakan SAR, kamu harus menggunakan intuisimu juga. Ya, kalau misal nih, ini kan dia sudah lower BB, dia Marubozu, dia sampai bikin gap naik lagi tuh. Nah, dari sini kan dia baru flip toh. Ini tangga kedua. Ya kalau flipnya jadi, kalau tidak, nah kan kadang kayak gitu loh. Kamu harus peka juga pakai intuisimu di market. Nah, sama halnya seperti ini di padi di hari-hari terakhir. Ketika dia flip, besarnya berada di atas, saya malah suka karena apa? Harganya dijaga MA sama lower PP, dia tinggal kembali mendekati sarnya. Anggaplah 7 ya, ini tanggal 7, besok tanggal 8 nih di sini hasil vertical zone-nya. Eh, vertical zone-nya bintang dulu. Ini tanggal 8, ini tanggal 9, 8, sorry 8, 9, oh 11 ya, 8, 9, 10, 11. 11 di sini. Ini nanti bakal turun lagi. Kalau candlenya hijau berarti akan flip flop di sini. Ya, flip flopnya di tanggal 11. Ayo catat deh sama aku, percaya deh. Kalau tanggal 11 bakal flip flop. Ayo coba taruhan sama aku, berani nggak? Nggak mau. Putaran satu lotmu aja nggak berani kok. Hah? Nih, di tanggal 11 dia akan terjadi flip kalau candle, kalau IHSG-nya hijau. Kayaknya hijau terus deh orang ini. Katalisnya bagus-bagus. Makanya selama 2017
saya trading sampai sekarang. Ya. Istilah sell on May and go away itu baru hilang tahun ini loh. Maksudnya, Siklus yang namanya sell on May and go away, ya artinya jual semua sahammu lalu kamu pergi dari IHSG. Itu itu rumor yang baru hilang tahun ini. Karena tahun ini baru akumulasi malahan di Mei. Trump merubah segalanya sih. tahun-tahun kemarin juga deh, 2025. Enggak, tahun kemarin Mei kena drop parah loh gara-gara tarif Trump loh ya. Iya, tapi kan sebagian orang kan ini udah lekas mungutin mungutin buangan itu. Itu kan baru recovery kan sekitar bulan Juli. Mei, Juni, Juli. Juli itu baru recovery, baru running gitu. Aku aja sedikit nyesel loh ngejual semuanya kok gara-gara Trump loh, sialan. Nah, jadi kamu bisa hitung kalau dia hijau satu, kalau satu hari didobrak sampai ke 137, ya, 137 nih, resist. Besok sampai 37. Nggak, Wah, bi tuan. nggak bisa sih kalau besok sampai 137 nggak bisa. Besok Jumat soalnya. Paling nggak dia berada di mana nih? 34 wis 34. Kalau Pot- kalau menurut saya malah besok koreksi sampai 119 malah. Jangan dong, aku mau jual dulu habis itu masuk lagi. Karena ada MA50 dan rata-rata ketika ada dua candle merah biasanya akan menjadi three black cloud. Three black clouds. Empat, tiga candle merah berjejer baru dia akan hijau. Besok sih merah sih menurutku. Besok merah baru Senin. Senin flip flop. Hari ini pagi ada siapa ya? Yang ada Mirai. Tapi yang jual AK banyak Kakak anjing banget sumpah. XL-nya juga jual itu jualan. Excelnya bukan jualan, cut loss ini. Oh, Kakak itu lagi kayak kayak anjing beneran. Dia dari kemarin habis beli langsung hari kedua jual. Tapi kan kemarin akum 7B. Dia baru keluar 2B sama 1B. Dia masih punya 4B. Dia masih iya punya sih. sekitar 3 miliar di AVG 123. Tak hitung kemarin barangnya. Paling enggak dia mau diangkat lagi. Kalau nggak Senin ya Selasa deh pasti flip flop ini. Udah Senin Selasa. Ya, jadi saya ulangin lagi parabolik SAR itu kamu nggak bisa kalau kamu hanya mau entry menggunakan parabolik SAR karena noise-nya dia itu tidak menggunakan harga, dia itu tidak terpengaruh oleh harga, dia tidak terpengaruh oleh Bollinger Band atau MA atau volume, masa apapun dia itu nggak terpengaruh. Dia itu terpengaruh oleh body candle. Kalau volumenya kecil tapi body candle-nya tinggi, dia pasti juga tersentuh. Tapi itu jadinya false. Makanya di market sideways parabolic SAR tuh agak agak bias banget, nggak begitu mumpuni digunakan. Ya, SAR itu flip flop lah. Kalau kamu mau mau berintuisi, seperti tadi saya bilang, minimal ketika dia buat bottoming, dia di reject di tempat yang sama. Ya, ada beberapa tempat yang sama dia di reject. Sebelum berganti arah, kamu bisa entry dulu di bottomingnya. Karena kemenanganmu di sini kamu sudah tahu nih intuisinya. Lower BB-nya mengecil ya, mengarah ke atas, menyempit, MA-nya squeeze, SAR-nya sudah mau selesai ya. Ini kamu boleh entry. Kamu tinggal tunggu 1 2 hari atau 3 hari dia flip flop, market jalan. Misalnya jadi cuan gitu loh. Kalau parabolik SAR-nya seperti ini lebih enak lagi nih. Wah, gila. Hah,
Yes, ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau mau belajar super trend sih cepat juga sih. Gampang kok super trend itu. Tak hilangin. Nah, nih. Kak Tasya, ya Kak Tasya, kamu nanya dong. Sekalian deh, sekalian. Jangan tanya dulu, sekalian aja super trendnya. Nih, Sup, besok deh, masa udah mau hilang tuh, Zul. Apanya? Tuh, jangan buru-buru apa. Buru-buru besok nggak belajar lagi. kan kan ada malam minggu. Eh, eh, jangan deh, jangan malam minggu deh. Kita belajar dinner lagi. Oh gitu, oh gitu, oh gitu, Enggak. oh gitu. Dasar orang tua menyebalkan. Ya, jadi gini ya, sekalian aja deh. Super trend Ih, itu nggak mau eh, buru-buru. Biar besok dan malam minggu aja. Aku mau eh, merusak. Aku mau merusak. gak iso, tak jelasin sekalian. Gampang kok super trend itu kok. Kan Waduh, ini kan, punya jahat pasti nih, dia nih. eh, kembali ke Ah, topik. aku Ah, aku mau goreng sama Bapak Damkar. Ah, super trend itu ya. Super trend itu kan hanya untuk trend following ya. Kita ulangin lagi. Ini adalah tren ikuti pattern. Nah, ya, tren ikuti pattern. Mana tadi? udah ih Kak, nggak fokus aku. Hah, nggak apa-apa. Sama halnya dengan parabolik SAR ya. Nah, itu hanya untuk tren aja. Tren kuat signalnya sangat enak. Noise-nya lebih sedikit dibanding parabolik SAR. Ya, noise-nya ya, tahu lah. Noise-nya itu lebih sedikit. Karena lebih, seperti itu biasanya itu lebih lebih smooth dan tidak terlalu banyak fake signal. Cocok untuk swing trading, ya, untuk momentum. Cuman kelemahannya dia itu terlambat, biasanya terlambat untuk reversal cepat, sideways masih bisa sideways masih bisa fake, kurang cocok untuk market choppy, ya. Dan dengan beberapa ada multiplier gitu. Ya, seperti kan gini, kalau merah itu tandanya dia mulai bearish, dan kalau sudah jadi garis hijau itu tandanya dia bullish. Cuman kuncinya super trend adalah jeleknya nih. Jeleknya ketika dia di candle oleh di candle malah juga fokus aku. Ketika dia di break oleh candle besar seperti padi ini. Dia di break candle besar tuh biasanya jeleknya nanti dia akan sideways dulu. Tapi kuncinya adalah selama dia dijaga di atas garis hijau, garis hijau ini juga menjadi support kuat gitu loh dari trennya dia. Artinya apa? Dia itu masih bullish, trennya masih bullish. Kalau garisnya masih hijau. Makanya dikombinasikan dengan Bollinger Band, dengan MA. Saya tuh paling suka apa? Ketika dia si super trend itu terjadi flip flop, ya, dan Bollinger Band low-nya mengarah ke atas, berhasil menyilang dari super trendnya, itu saya malah lebih suka karena apa? Trennya dijaga. Trennya tuh ada double support gitu loh. Ada Bollinger Band sama super trend. Kan saya selalu bilang harga itu selalu berada di dalam Bollinger Band kan. Mau dia seperti apa tuh selalu berada di Bollinger Band. Nah, ketika super trend itu menjaga di bawah dan noise-nya datar, BB-nya berada di atas super trend itu malah lebih bagus. Karena apa tandanya? Harganya tidak akan berada di bawah, eh, harganya tidak akan agak sulit untuk dibawa ke bawah super trend lagi. Jadi harganya dijaga gitu loh. Dijaganya yang pertama oleh Bollinger Band ya, yang jelas. Nah, apalagi ini ketika tak tambah MA yang sangat besar nih, MA 200, harganya ditambah support lagi. Jadi misal ketika kamu tahu hartamu itu ada di area sini, itu dijaga oleh security, oleh kamu sendiri, oleh orang-orang di sekitarmu. Jadi ada yang ngejaga banyak gitu loh, ya. Makanya kadang saya squeeze
Karena ketika melihat momentum squeeze berada eh, di area uppernya super trend itu enak buat cari bottomingnya karena nggak perlu nunggu sampai harganya berada di area super trend dijaga sama MA besar itu lebih enak. Nah, makanya kayak seperti net ketika kemarin flip-flop dan koreksi pun nih ini kan sama kan dengan padi posisinya harganya masih di range ini dijaga dia tidak bisa turun nggak bisa jadi nggak bisa turun dia pasti akan dibawa naik ke atas. Jadi tadi kombinasinya ya MA, BB, volume, ditambah parabolik SAR. Kenapa saya selalu nyalain seperti ini? Nah ini kan kelihatan toh SAR-nya. Dia mau selesai nih. Tinggal dia besok bikin hijau. Cetut D340 flip-flop dia maka trennya sudah berubah menjadi up dan akan lari. Apalagi volumenya sudah masuk nih net. Makanya kalau kamu besok mau masuk net, silahkan. Bagus ini. Supportnya besar-besar, kuat banget, volumenya oke, RSI-nya sudah golden cross, parabolic start trennya sudah mau selesai. Why not? Buat masuk di net. Segarnya. Apa TAYS ku tak cut loss aja ya? Aku masukin net ya? Lihat nanti deh. Ya, kalau kalian besok mau masuk net, silahkan. Bagus. Lihat TAYS ku kok kayak babi bener. Dul, angkatin TAYS, Dul. Gunain Fibonacci. Haji Sami sapa to kuwi? Bayana. Tukang Fibonacci. Beki akun terus si YPLS. Eh, sabarlah. 75 aja di sini. Butuh berapa hari kamu buat ke 75? Kamu kok nggak divergen melewati MA 200? Aduh, aduh, kacau. Setelah sabar lah. Nah, yes, volumenya mulai asik sih. Mulai masuk, masuk, masuk terus. Ya, jadi kayak gitu ya. Gunanya parabolik SAR, apa gunanya SAR dan super trend. Eh, yang jelas lebih enak super trend untuk menentukan trend following jangka panjang karena noise-nya lebih smooth ya, noise-nya lebih smooth daripada parabolik SAR.